Welcome my students. Ketemu lagi dengan Ibu Suci dalam mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman Part 3. Kali ini kita akan membahas teknik pengambilan contoh tanah utuh dan agregat utuh. Apa sih contoh tanah utuh itu? Yaitu pengambilan contoh tanah dalam kondisi yang utuh, belum mengalami pengusikan selama pengambilan sampel tanahnya. Nah, tujuannya adalah untuk analisis fisika tanah seperti bobot isi, susunan pori tanah, pH dan permeabilitas. Nah, ini adalah tahapan pengambilan contoh tanah utuh. Selanjutnya, kita siapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan untuk mengambil sampel tanah utuh. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah cangkul atau skop kecil, kedua ring sampel yang bertutup, ketiga pisau yang tajam bisa kita gunakan cutter, kemudian 4 itu papan untuk menekan dan label serta kantong plastik untuk menyimpan. Nah, untuk ring sampelnya ada beberapa syarat yang akan harus dipenuhi. Yang pertama, untuk memperoleh contoh tanah yang baik dan tanah di dalam tabung tetap seperti keadaan di lapang di mana tidak terganggu, maka perbandingan antara luas permukaan tabung logam bagian luar atau tebal tabungnya itu dan luas permukaan tabung bagian dalamnya tidak lebih dari 0,1. Di sini DL adalah diameter tabung bagian luar dan DD adalah diameter tabung bagian dalam. Nah, perbandingan luas permukaan tabung bagian dalam dan tabung bagian luar itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. DL kuadrat dikurang DD kuadrat dibagi DD kuadrat dan nilainya kurang dari 0,1. Nah, itu adalah syarat dari ring sampel. Dan ini bisa kita dapatkan di laboratorium fisika tanah. Nah, sekarang sampai ke tahapan pengambilan contoh tanah utuh. Kita bisa lihat pada gambar ya. Ada 12 gambar tahapan-tahapannya. Mari kita lihat satu persatu. Pada gambar pertama, kita ratakan dan bersihkan dulu permukaan tanah dari rumput ataupun serasah. Sudah? Baru kita gali tanah sampai kedalaman tertentu, biasanya itu 5-10 cm. Nah, di sekitar calon ring sampel nanti diletakkan. Kemudian ratakan tanah dengan pisau. Pada gambar kedua, letakkan ring sampel di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Bisa lihat ya, tegak lurus dengan permukaan. Nah, kemudian dengan menggunakan balok kecil yang diletakkan di atas permukaan ring sampel, ring sampelnya kita tekan sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah. Itu pada gambar nomor 3. Nah, kemudian kita letakkan ring sampel lain di atas ring sampel yang sudah masuk ke dalam tanah tadi dan tekan terus sampai 1 cm masuk ke dalam tanah. Nah, baru kita angkat ring sampel tadi yang untuk menekan, kita pisahkan dengan ring sampel yang berada di dalam tanah tadi. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, kita gali ring sampel tadi yang di dalam tanah menggunakan skop. Nah, dalam menggali, ujung skop harus lebih dalam dari ujung ring sampel yang paling bawah. Agar apa? Agar tanah di bawah tabung atau di bawah ring sampel tadi ikut terangkut. Itu bisa lihat pada gambar nomor 5. Sudah? Nah, nomor 5 dan nomor 6 ya. Kita bisa lihat masih ada bongkahan tanah di bawah ring sampel. Nah, kemudian di gambar nomor 7 kita iris menggunakan cutter yang tajam, cutter atau pisau yang tajam.
iris kelebihan tanah di bagian atas yang terlebih dahulu. Hingga harus dengan hati-hati ya, hingga permukaan tanahnya itu sama dengan permukaan ring sampel. Sudah? Nah, kemudian ditutup atas ring sampel tadi menggunakan tutup plastik yang telah tersedia. Nah, biasanya memang kalau kita punya ring sampel tidak ada tutup atas dan tutup bawah. Nah, itu bagian atasnya. Kemudian setelah itu kita iris lagi dan potong kelebihan tanah di bagian bawah dengan cara yang sama, menggunakan pisau yang tajam tadi, rata dengan permukaan, kemudian ditutuplah ring sampelnya. Ya, itu pada gambar 11. Nah, pada gambar 12 jangan lupa untuk mencantumkan label di atas tutup ring sampel bagian atas contoh tanah yang berisi informasi kedalamannya, tanggal berapa pengambilannya, dan lokasi pengambilan di mana. Itu ya di gambar 12. Nah, demikian tahapan pengambilan contoh tanah utuh. Nah, ini berisi penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, tahapan-tahapannya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, ini kelanjutannya. Nah, hasil pada gambar kita lihat itu adalah ring sampel yang telah berisi contoh tanah utuh dan siap kita bawa ke lab fisika, bisa untuk menganalisis bobot isi, bisa menganalisis permeabilitas dan sebagainya. Selesai. Nah, sekarang sampai ke tahap pengangkutan contoh tanah utuh tadi. Apabila letak pengambilan sampel itu jauh ya dari lab fisika. Nah, contoh tanah dalam ring sampel yang tertutup plastik tadi sebaiknya disusun di dalam peti atau kotak yang terbuat dari kayu atau karton dengan tumpukan maksimum 4 buah ring sampel. Jadi ring sampelnya disusun ke atas ya, maksimalnya 4. Nah, sebaiknya di bagian dasar peti dan di atas contoh tanah tadi diberi pelindung dari gabus, styrofoam ya, atau bahan lain misalnya kardus yang tebal untuk mengurangi getaran selama pengangkutan. Nah, kemudian contoh dalam peti tadi dikirim ke lab menggunakan visa angkutan darat, laut atau udara. Nah, pengiriman melalui pos atau jasa lainnya sebaiknya lebih aman kita menggunakan peti dari kayu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh tanah agregat utuh. Apa sih yang dimaksud dengan contoh tanah agregat utuh? Yaitu pengambilan sampel tanah dengan menggunakan cangkul dan masih dalam berbentuk bongkahan, ya seperti pada gambar. Dan ini biasanya adalah untuk menganalisis indeks stabilitas agregat atau IKA. Nah, kita menggunakan alat-alat seperti cangkul ya, dan juga kantong plastik yang tebal untuk menyimpan. Nah, contoh tanah agregat utuh itu biasanya berupa bongkahan yang kokoh dan tidak mudah pecah. Ini bongkahan alami ya, yang biasanya setelah kita cangkul sudah langsung nampak bongkahan-bongkahan tersebut. Nah, ini biasanya kita gunakan cangkul dengan kedalaman 0 sampai 20 cm saja, atau hanya sekali cangkul atau lapisan olah tanah. Nah, selanjutnya kita sampai ke tahap penyimpanan dan pengangkutan. Bongkahan tanah sampel tadi kita masukkan ke dalam box yang terbuat dari kotak seng, kotak kayu ataupun kantong plastik tebal. Nah, kemudian dalam mengangkut contoh tanah ini yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, kita harus lebih hati-hati ya, agar bongkahan tanah tersebut tidak mudah hancur. Dengan cara dimasukkan ke dalam peti kayu atau kardus yang kokoh.
Dan bawahnya seperti ke contoh tanah utuh tadi, kita lapis dengan kardus atau dengan styrofoam. Nah, untuk analisis IKA biasanya dibutuhkan 2 kilo contoh tanah. Sumber materi kita kali ini Ibu ambil dari Suganda, Rahman, dan Sutono. Bukunya adalah Petunjuk Pengambilan Contoh Tanah. Nah, demikianlah materi perkuliahan kita kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan subscribe, share, like, and comment agar Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat materi perkuliahan yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.